Chapter 3, Menang taruhan ini tidak mungkin. Melihat kunci yang familiar di tangan Rendra, Andre Hutomo, seorang pria dengan kacamata kawat emas, tertegun untuk waktu yang lama. Tapi akhirnya dia tersadar kembali, palsu. Kunci itu pasti palsu. Mengapa kunci Siska ada di tanganmu? Apakah kau mencurinya? Mencuri. Rendra tidak senang ketika dia mendengar kata itu. Apakah menurutmu semua orang mencuri seperti kamu? Kunci ini diserahkan kepadaku oleh istriku sendiri. Jangan menyebarkan berita palsu. Sekarang aku telah membuktikan bahwa Siska adalah istriku. Dan aku akan menuntut bayaran taruhanmu sebesar 10 juta rupiah. Brengsek, aku pikir kau adalah seorang pencuri. Wajah Andre menjadi pucat, dan dia berkata dengan dingin. Bagaimana kamu bisa berpikir bahwa dirimu layak dipasangkan dengan Siska? Aku menyarankan kamu untuk segera memberikan kunci itu padaku, dan kemudian pergi ke kantor polisi bersamaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Melihat apa yang Anda maksud, apakah Anda berniat untuk mempermalukanku? Rendra menyipitkan matanya. Malu, kunci itu jelas dicuri olehmu. Apakah kau mengatakan bahwa aku ingin mempermalukanmu? Sedikit kebencian melintas di mata Andre, sepertinya kamu tidak mau menurut. Maka aku akan mengajarimu apa yang akan terjadi pada pencuri dari negara ini. Setelah berkata begitu, Andre meregangkan kakinya dan memasang kuda-kuda awal dari aliran taekwondo standar. Dan kemudian berjalan menuju Rendra dengan kecepatan yang sangat cepat dan tanpa ampun meninju kepala Rendra. Apa yang kamu lakukan? Kilat dingin melintas di wajah Rendra, dan bukannya mundur. Dia menghindari pukulan Andre dengan sangat cerdik. Pada saat yang sama, pundaknya yang seperti baja juga memukul dada Andre dengan keras. Oh, pukulan mengerikan itu menyebabkan Andre menjerit kaget. Dia melayang seperti ditabrak mobil. Setelah terjatuh ke tanah, tubuhnya terlihat seperti udang berbentuk busur. Dan seluruh orang meringkuk karena ikut bisa merasakan sakitnya. Itu pasti menyakitkan. Andre tidak pernah mengalami rasa sakit seperti ini. Seolah-olah seluruh kerangka tubuhnya telah dibongkar seketika. Apa yang sedang kalian lakukan? Saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Rendra dan Andre mendengar suara itu satu demi satu. Hanya untuk melihat sosok Siska yang sangat memsona baru saja keluar dari mobil mewah Maserati. Seperti biasa, sosoknya terlihat sangat dingin. Kemanapun dia pergi, dia tampak seperti gunung es yang indah dan dingin. Melihat Siska, mata Andre bersinar. Dan dia melupakan rasa sakitnya. Dia buru-buru bangkit dan berlari mendekat dan berkata, Siska, kamu sudah kembali. Hei, tahukah kamu bahwa kunci rumahmu dicuri oleh seseorang? Pencuri. Siska mengerutkan kening. Itu dia. Andre menunjuk ke arah Rendra yang tersenyum dan berkata dengan kejam. Pencuri dari desa ini mencuri kunci rumahmu. Aku hanya bertarung melawannya selama puluhan ronde hanya untuk membantumu merebut kembali kunci itu. Anak itu tidak bisa mengalahkanku. Jadi dia menghantamku dengan senjata tersembunyi dan menjatuhkanku ke tanah. Tapi kau kembali secara tepat waktu, karena aku berhasil menahannya di sini. Kau harus memanggil polisi secepat mungkin. Tetapi kau tidak boleh membiarkan orang licik seperti ini tidak dihukum.
Untuk mendapatkan hati seorang dewi yang sangat kaya, Andre mengertakkan gigi dan memutuskan untuk mendekati Rendra lagi. "Tunggu," Siska berkata dengan keras. Andre berhenti, lalu dia menoleh untuk melihat Siska dengan curiga. Siska memandang Andre dengan tatapan heran. Dan dia berkata dengan curiga, "Tuan Andre, saya pikir Anda telah salah paham. Pertama, saya tidak akrab dengan Anda, jadi Anda tidak perlu melakukan apapun untuk saya. Kedua, pencuri yang Anda sebutkan belum mencuri apapun dari saya. Karena saya yang memberinya kunci tersebut." "Apa?" Andre terkejut. "Benarkah? Apa kau benar-benar memberikan kunci itu padanya? Apakah dia benar-benar suamimu?" "Suami." Siska mengangkat alisnya sedikit, dan dia langsung tahu apa yang terjadi. Dia menatap Rendra dengan dingin. Melihat senyum rendah hatinya yang terakhir, dia benar-benar kehabisan napas. Dia ingin menyangkalnya. Tetapi begitu pandangannya beralih, Siska juga kesal karena Andre akan mengganggunya setiap saat. Jadi setelah menimbang-nimbang, Siska mengangguk di depan Andre dan menghela nafas. "Ya, dia adalah suamiku." Mata Andre membelalak. Dia tercengang. Dalam pengejaran banyak pria solo yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menaklukkan Siska. Jadi apakah dia benar-benar kewalahan oleh orang dusun seperti itu? Ini terlalu keterlaluan, bukan? Apa kau percaya sekarang? Sebelum Andre berusaha mencerna informasi tersebut, tawa licik Rendra muncul di telinganya. "Saya ingin menerima uang hasil kemenangan taruhan saja. 10 juta. Tolong keluarkan. Apakah kamu bertaruh dengannya?" Siska tercengang. "Apa artinya ini? Bocah bau, ambil ini." Namun, Andre tidak punya alasan untuk tidak percaya. Dia dengan marah mengeluarkan cek sebesar 10 juta dari sakunya dan memberikannya kepada Rendra. Lalu dia berkata dengan muram, "Hari ini terlalu melelahkan bagiku. Aku akan pulang." Sambil menunggu dan melihat kejauhan hubungan kalian. Setelah berbicara keras, Andre dengan cepat masuk ke dalam mobil mewahnya yang diparkir di pinggir jalan dan pergi. Uang generasi kedua yang kaya sangat menguntungkan. Melihat sosok Andre yang malu, Rendra tertawa 2 kali, dan hendak menghitung uangnya, tetapi tiba-tiba dia merasakan aura dingin. Aura pembunuh itu datang dari mata Siska yang memandangnya dengan galak. "Rendra." Siska menatap ke arah Rendra dengan sengit. Apakah kamu bertaruh melawan orang lain? Aku memperlakukanmu sebagai istriku." Rendra tidak berpikir ada apa-apa. "Kebetulan aku tidak membawa uang ketika aku kembali ke Indonesia kali ini. Jika ada orang bodoh yang mau memberi uangnya, maka bodoh sekali jika aku tidak menerima uang tersebut. Aku belum menjadi istrimu." Dada Siska terasa sakit. "Selain itu, bahkan jika aku adalah istrimu, kamu tidak boleh menjadikanku sebagai bahan taruhan melawan orang lain." Sepertinya masuk akal. Rendra merenung sejenak, lalu dia mengangguk dengan serius. "Oke, kalau begitu aku berjanji. Ketika kamu benar-benar menjadi istriku, aku tidak akan pernah menjadikanmu sebagai bahan taruhan melawan orang lain." "Apa?" Siska terpana. Setelah dia menjadi seorang istri, dia tidak akan menjadikannya sebagai bahan taruhan.
yang berarti dia akan tetap berjudi dengannya sebagai bahan taruhan sebelum dia menjadi seorang istri? Brengsek. Siska ingin membunuh seseorang. Dan dia mengatupkan giginya dan hendak menceramahi Rendra secara panjang lebar. Tetapi ponsel di tasnya berdering. Rendra sudah sibuk menghitung uang. Aku akan membereskan urusanku denganmu nanti. Siska menatap Rendra dengan galak, dan mengeluarkan ponselnya untuk menjawab panggilan tersebut. Kemarahannya masih terdengar dalam suaranya. Ada apa, Siska? Sepertinya akhir-akhir ini aku tidak mengganggumu, kan? Suara seorang wanita yang baik dan muram terdengar dari seberang telepon. Siska tercengang ketika mendengar suara itu. Dia melirik ke ponselnya dan menyadari bahwa itu adalah panggilan sahabatnya, Ratna. Dia kesal karena dia merasa pusing oleh kehadiran Render, dan dia lupa untuk melihat layar. Aku sangat marah pada seorang bajingan. Siska memandang Rendra yang masih menghitung uang di sampingnya dan mengertakkan gigi. Bajingan apa yang benar-benar bisa membuat kepala eksekutif kita marah? Hei, mungkin kau harus memperkenalkanku padanya. Tawa Ratna terdengar mempesona. Dan dia bisa membayangkan bahwa seorang peri berbicara dengannya melalui telepon. Kamu akan tahu, Siska berkata sambil tersenyum masam, aku di depan pintu rumahku setelah bekerja. Jadi mari kita mengobrol. Apakah kamu di rumah? Ratna buru-buru berkata, jangan kembali. Pipa air di dapur rusak. Kamu harus pergi ke pemilik properti untuk memperbaikinya. Aku tahu. Siska menutup telepon dan langsung pergi ke properti. Rendra menghitung uangnya dan menemukan bahwa Siska telah menghilang. Dia terdiam beberapa saat, sangat sulit bagi calon istri kita untuk merawatnya. Kita akan pulang tanpa menyapanya. Sambil mengomel, Rendra sudah memasuki halaman villa. Dan kemudian membuka pintu villa dengan kunci yang diberikan oleh Siska. Begitu pintu terbuka, Rendra tercengang oleh pemandangan di depannya.